Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Tex Coffee. Bagi yang baru pertama kali melihat video saya, salam kenal. Dan di YouTube ini kita akan banyak membahas mengenai pajak. Masih ingat dengan video pertama saya? Yang saya bahas juga di video kemarin mengenai konflik antara wajib pajak dan pemungut pajak. Di mana wajib pajak, terutama pengusaha, ingin mengurangi beban pajaknya sampai sekecil-kecilnya. Sedangkan pemerintah perlu dana yang sangat besar untuk membangun sarana umum, fasilitas kesehatan dan sekolah murah, supaya terciptalah pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil. Dan sumber dana utama agar pemerintah dapat mencapai hal tersebut adalah pajak. Dan untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi atas perbedaan keinginan tersebut, maka diciptakanlah peraturan dan ketentuan pajak. Peraturan dan ketentuan pajak bukan hanya untuk memaksa wajib pajak untuk membayar pajak saja, tapi juga menuntut si pemungut pajak supaya tidak bisa semena-mena melakukan pemungutan. Masa kita baru bayar pajak, besoknya ditagih lagi sama pemerintah, dan besarnya pajak yang harus kita bayar juga nggak mungkin ditentukan seenaknya. Maka dari itu, peraturan pajak harus dapat menengahi antara kedua pihak tersebut, supaya transaksi pemungutan dan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik, di mana besarnya pajak tersebut tetap dapat memenuhi kebutuhan operasional negara dan tidak merugikan si wajib pajaknya. Sehingga pemerintah dapat melakukan pemungutan dengan tepat berdasarkan keadaan wajib pajaknya, dan wajib pajak tersebut mau lebih taat untuk membayar pajak. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pembuatan aturan pajak haruslah didasari oleh prinsip-prinsip pemungutan pajak ini. Menurut Adam Smith, ada 4 prinsip dari pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada equality atau keadilan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi terhadap wajib pajaknya. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak haruslah sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Prinsip keadilan ini meliputi keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal yaitu semua wajib pajak yang memperoleh jumlah penghasilan yang sama dengan tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan, maka mereka akan memperoleh beban pajak yang sama. Misalnya, bila dokter dengan keturunan Tionghoa yang berpenghasilan sebesar 10 juta rupiah dan komedian yang keturunan Batak juga berpenghasilan sebesar 10 juta, maka mereka mendapatkan besar pajak yang sama, dan itulah yang disebut keadilan horizontal. Selanjutnya ada keadilan vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda. Keadilan ini berlaku dengan tujuan meredistribusikan penghasilan menuju kepada distribusi penghasilan yang lebih adil. Jadi orang yang berpenghasilan lebih besar maka dikenakan pajak yang lebih besar pula, dan sebaliknya. Tidak peduli orang tersebut berasal dari golongan, ras, atau gender tertentu, dan itulah yang dimaksud dengan keadilan vertikal. Prinsip kedua ada certainty atau kepastian, di mana penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenangnya. Oleh karena itu, wajib pajak dan pemungut pajak dapat mengetahui secara jelas kapan dan berapa pajak yang harus dia bayar atau dia pungut, berserta dengan segala tata cara dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Prinsip ketiga ada convenience atau kelayakan, di mana regulasi atau dalam melakukan pembayaran atau pemungutan pajak haruslah mudah untuk dilakukan. Misalnya, ada Petrus, orang yang tinggal di Papua, nggak mungkin dong harus ke ibu kota cuman buat bayar pajak. Oleh karena itu, banyaklah dibangun kantor pelayanan pajak di banyak daerah untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Apalagi sekarang kita sudah bisa membayar pajak melalui aplikasi seperti online banking dan aplikasi lainnya. Prinsip keempat ada ekonomi, di mana biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajak yang dipungut. Demikian pula untuk wajib pajak, beban pembayaran pajaknya tidak boleh lebih besar dari beban pajaknya. Walaupun begitu, peraturan pajak tersebut tetap akan mendapat perlawanan dari wajib pajak, yang bentuk perlawanannya berupa: yang pertama ada perlawanan pasif. Perlawanan ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak, namun inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, melainkan keadaan di sekitar wajib pajak. Misalnya, wajib pajak kurang mengetahui mengenai peraturan pajak, sehingga dia tidak membayar pajak, atau membayar pajak namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada perlawanan aktif, yaitu perlawanan yang berasal dari inisiatif wajib pajak itu sendiri. Misalnya, yang pertama, penghindaran diri dari pajak atau tax avoidance,
yaitu wajib pajak dengan sengaja menghindari pajak dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak. Yang kedua ada pengelakan atau penyelundupan pajak atau tax evasion, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau ilegal. Yang ketiga ada melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan penolakan untuk memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan. Dan untuk meminimalisir perlawanan tersebut, peraturan pajak juga memuat sanksi atas perlawanan pajak di mana sanksi ini meliputi yang pertama, sanksi administrasi. Ada sanksi yang berupa pembayaran denda dan bunga di mana sanksi ini biasa ditunjukkan kepada wajib pajak yang kurang bayar pajak atau telat dalam pembayaran pajaknya ataupun penyampaian SPT masa pajaknya. Jadi, bila wajib pajak terbukti terlambat atau kurang tepat dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak tersebut harus bayar sanksi beserta pajaknya. Ada dua jenis sanksi administrasi pajak. Yang pertama, sanksi denda, yaitu sanksi yang dikenakan langsung atas pelanggaran atau ketidaksesuaian pembayaran atau pelaporan pajaknya terhadap hukum yang berlaku. Misalnya, bila wajib pajak tidak punya NPWP, maka dia akan dikenakan denda sebesar 20% dari PPh 21. Sanksi kedua ada sanksi bunga, yaitu sanksi yang berlaku atas keterlambatan pembayaran pajak, di mana besar sanksinya akan semakin besar seiring dengan semakin lamanya keterlambatan pembayaran pajak. Besar sanksi bunga ini adalah 2% per bulan dari total pajak terutang. Yang kedua ada penyitaan dan pelelangan. Kalau sanksi yang administrasi kan baru berlaku kalau pas bayar pajaknya, di mana pembayarannya mungkin telat bayar atau tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan sanksi penyitaan ini berlaku bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhadap utang pajaknya. Dan jumlah harta yang disita maupun dilelang berjumlah sama atau serupa dengan besar utang pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak tersebut. Dan harta yang disita itu bisa dikembalikan saat wajib pajak telah membayar pajak beserta bunganya. Namun, penyitaan dan pelelangan dilakukan secara bertahap. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya jelaskan saja tata cara penagihan pajak di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK 03 Tahun 2010. Pertama ada penerbitan surat pemberitahuan untuk membayar pajak. Setelah mendapat surat pemberitahuan, wajib pajak mempunyai kesempatan untuk membayar hutang pajaknya selama 1-2 bulan sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan tersebut. Apabila wajib pajak tetap tidak membayar pajaknya, maka diterbitkanlah surat teguran. Setelah surat teguran diterbitkan dalam jangka waktu paling cepat 21 hari dan wajib pajak tetap tidak melunasi hutangnya, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan surat paksa. Jika wajib pajak tidak membayar pajak setelah dikeluarkannya surat paksa selama paling cepat 21 hari, maka akan dikeluarkanlah surat perintah melakukan penyitaan atau SPMP dalam waktu 2x24 jam. Setelah dikeluarkan SPMP, jurusita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak senilai dengan utang pajaknya. Bila sampai diterbitkan SPMP dan wajib pajak tetap tidak membayar pajaknya, maka KPP akan mengumumkan lelang. KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media massa dalam jangka waktu 14 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut hutang pajak tetap tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka barang wajib pajak yang disita tersebut akan dijual secara lelang. Yang terakhir adalah sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana seperti pidana penyanderaan atau penjara. Sanksi penyanderaan adalah perampasan sementara kebebasan wajib pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Syarat dilakukan penyanderaan adalah bila wajib pajak memiliki hutang pajak sebesar minimal 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajaknya. Sedangkan sanksi penjara biasa diberikan kepada wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan terbukti secara hukum. Baiklah, sekianlah video dari saya. Saya harap semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Namun sebelum mengakhiri video ini, saya mau ngomong sesuatu. Karena hari ini mama saya ulang tahun, saya mau ngucapin selamat ulang tahun ya, Mah. Maaf nggak bisa ngasih apa-apa. Semoga mama panjang umur dan bisa lebih bahagialah di usia ke-45 ini. Jangan stres-stres juga ya. Pokoknya wish you all the best, Mom.